Jadi siapakah Houthi? Mereka dimulai pada tahun 90-an sebagai gerakan teologis moderat Zaidi yang mengatakan bahwa kelompok minoritas Syiah yang memerangi korupsi adalah salah satu tujuan utama mereka. Invasi AS ke Irak pada tahun 2003 merupakan titik balik. Para analis percaya perang tersebut mengubah Houthi menjadi kelompok perlawanan dengan sentimen anti-Amerika yang mendalam. Pada tahun 2015, pejuang Houthi merebut ibu kota Yaman, Sanaa. Hal ini memicu perang selama lebih dari 9 tahun antara koalisi led Saudi, yang mendukung pemerintah yang diakui secara internasional, dan Houthi, yang didukung oleh Iran. Pada tanggal 31 Oktober Houthi memasuki perang di Gaza dengan menembakkan drone dan rudal ke Israel. Dan awal bulan ini, Houthi mengatakan mereka akan menargetkan semua kapal yang menuju Israel. Kini Hussein El-Buketi bergabung dengan kami, analis politik yang bersekutu dengan gerakan Houthi, dan dia bergabung dengan kami langsung dari sana. Senang sekali Anda bersama kami, Tuan Buketi. Apa tanggapan Anda terhadap gugus tugas internasional ini? Apakah Houthi khawatir dengan serangan AS dan sekutunya? Saya tahu sebenarnya mereka tidak khawatir sama sekali karena ketika mereka mengambil keputusan untuk menargetkan kapal Israel atau kapal yang terkait dengan Israel atau kapal apapun dari negara manapun yang menuju ke pelabuhan manapun di Israel, mereka akan menyadari bahwa Amerika Serikat atau Israel akan melakukan hal yang sama. Israel mungkin akan mengambil tindakan. Dan mereka melakukan tindakan tersebut karena menurut mereka itu adalah bentuk solidaritas dan sebenarnya merupakan kewajiban. Itu sebabnya juga, jika Anda melihat aliansi yang sekarang dibentuk Amerika Serikat, Yaman telah diserang dan diblokade selama hampir 9 tahun dan banyak negara yang tergabung dalam aliansi ini mereka sepenuhnya mendukung pasukan yang didukung Saudi dan pada akhirnya apa yang mereka lakukan, kebetulan tentara Yaman menjadi lebih kuat. Mereka sebenarnya telah mengalahkan Arab Saudi untuk mencapai tujuannya. Itu sebabnya saya yakin seperti pernyataan Mohammed Abdul Salam hari ini beberapa jam yang lalu, dia mengatakan kami akan melanjutkan operasi kami terhadap kapal manapun seperti yang mereka nyatakan sebelumnya, kecuali makanan dan obat-obatan diizinkan masuk ke Gaza dan mereka sadar betul bahwa Amerika mungkin akan menyerang Yaman. Namun mereka mengatakan negara manapun yang terlibat dalam penyerangan terhadap Yaman, kapal dan tanker minyak mereka, dan juga negara ini sendiri, akan mengalami kesulitan dan akan diserang. Dan saya berpikir bahwa Amerika Serikat mungkin akan memaksa Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk mengungkapkan kebenaran. Itu baik-baik saja, apakah Anda khawatir mereka akan melakukan hal itu? Arab Saudi, dan Amerika Serikat Uni Emirat Arab bukan bagian dari gugus tugas ini. Apakah Anda khawatir mereka akan bergabung dengan gugus tugas? Apa dampaknya bagi perdamaian antara Saudi dan Houthi? Maksud saya, mereka berperang langsung melawan Yaman dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika mereka benar-benar menandatangani perjanjian ini mereka terpaksa karena adanya serangan terhadap Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Kita ingat bahwa gencatan senjata di Yaman sebenarnya diumumkan setelah serangan besar-besaran terhadap fasilitas Aramco di Jeddah. Itu sebabnya Arab Saudi dan Amerika Serikat pada saat ini saya rasa mereka tidak ingin Yaman menargetkan infrastruktur minyak karena seperti yang Anda sebutkan dalam laporan Anda bahwa saat ini harga minyak dan harga gas telah meningkat. Dan saya yakin inilah alasan mengapa Yaman melakukan tindakan terbaru ini karena mereka tahu bahwa Barat hanya akan merugikan mereka dan khususnya Israel dengan menargetkan kapal tersebut. Banyak kapal yang menutup pelabuhan Elat-Elat, banyak kapal yang menjadi sasaran mengatakan tidak memiliki hubungan dengan Israel. Bagaimana Houthi memilih targetnya? Maksud saya, kapal manapun yang menjadi sasaran, pasti ada hubungannya dengan Israel. Ini bukan hanya karena dimiliki oleh Israel, tapi mungkin sebagai contoh kapal kargo yang membawa ribuan kontainer di dalamnya, mereka mempunyai jadwal singgah untuk singgah di beberapa pelabuhan Israel untuk mengantarkan beberapa dari ini. Kontainer. Dan beberapa kapal sebenarnya mereka juga mencoba untuk mengganti GPS mereka dan mereka tidak benar-benar menjawab permintaan Yaman agar mereka berhenti. Itu sebabnya kapal manapun yang menghubungkannya akan menjadi sasaran. Dan kita ingat sebagai contoh pemimpin galaksi yang diambil alih oleh warga Yaman Israel dan Netanyahu mengatakan mereka tidak ada hubungannya dengan Israel. Dan ini semua sebenarnya bohong. Jika kapal-kapal itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Israel, mengapa Israel kini menangis keras mengapa mereka meminta Amerika Serikat dan Jerman untuk bertindak? Ini berarti bahwa mereka benar-benar terpengaruh dan kapal-kapal tersebut sebenarnya memiliki semacam ikatan atau perhentian yang akan dilakukan di Israel. Dan saya hanya akan menyebutkan Mohammed Al-Houthi, dia adalah anggota Mahkamah Agung di sana.
Dia juga telah mengirimkan peringatan yang sama. Dia mengatakan bahwa serangan itu akan terus berlanjut di bawah Amerika Serikat. Mereka akan memikul tanggung jawab yang besar atas perluasan perang dan negara-negara yang akan terlibat dalam serangan terhadap Yaman. Mereka akan sulit, sungguh, sangat buruk. Itulah Hussein Al-Bukhati, analis politik yang bersekutu dengan gerakan Houthi. Terima kasih atas waktu Anda.